Bermuda. Bincang seru, bermutu, dan berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Bon, dan untuk pertama kalinya di podcast Bermuda, berbincang seru, bermutu, dan berdaya. Hari ini kita membahas tentang meratus. Itu artinya kita tidak hanya bicara tentang hutan, tapi juga tentang kehidupan, harapan, dan juga masa depan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kakak saya, Bang Syahriwan atau Bang Encos. Ya. Nah, jadi sobat bermuda semuanya, kita beruntung sekali hari ini bisa menghadirkan dua narasumber, orang-orang yang menurut saya sangat inspiratif dan juga bisa menjadikan kita lebih mencintai lah Meratus ini kan. Oke, Mas Dio, mungkin bisa perkenalan dulu lah istilahnya ini kan. Silakan Mas Dio. Ya, nama saya Mas Yuwo Pogo. Itu nama media ya. Iya. Tapi sebetulnya saya diberi pusaka oleh orang tua itu sebagai Jumali Wahyono Perwito. Tapi karena terlalu panjang ya, jadi karena kalau saya di media itu ya Mas Jiwo aja. Iya. Kebetulan nama itu sudah menjadi panggilan sejak tahun 90-an. Oh. Ketika saya KKN di Desa Wonogiri, tempat saya ditugaskan oleh UNS pada waktu itu. Di sana masyarakat menyebut saya sebagai Mas Jiwo. Ketika saya sudah lulus, kemudian saya melakukan sebagai relawan di desa yang dulu pernah saya tinggal selama KKN 2 bulan, mereka menyebutnya Mas Jiwo. Iya. Nah, akhirnya Mas Jiwo itulah yang akhirnya lebih terkenal lah Iya. daripada nama saya sendiri. Kalau keseharian saya tinggal di Solo. Saya tukang mebel, Bang. Jadi saya bikin mebel, ya, ya tukang mebel ya untuk ekspor. Ya, jadi eh, dalam kekaryaan saya profesi tukang mebel, di sisi lain saya relawan di Wonogiri. Untuk selanjutnya saya juga ya menciptakan Kalimantanis. Saya datang dari keluarga campur Kalimantan dan Jawa. Kemudian sedikit sebelum masuk acara ya, Iya. saya ingin memperkenalkan kata Kalimantanis. Itu awalnya saya ciptakan itu untuk merujuk kepada orang-orang Jawa Kalimantan atau Kalimantan yang tinggal di Solo dan sekitarnya. Setahu saya mereka itu tidak ingin kembali ke Kalimantan. Sementara saya pribadi sebagai orang Solo ketika mengunjungi Kalimantan, saya menjadi saksi bahwa Kalimantan itu gadis cantik di mana-mana dari mana penjuru datang untuk meminang. Iya. Sementara keluarga sendiri bahkan dari Antung Gusti dari ibu mertua saya itu tidak ingin kembali ke Solo. Menurutku sangat sayang. Bagaimana menunjukkan nenek moyang mereka kan di sini. Benar sekali. Kalau sudah eksis di Solo, ya eksislah di Solo, tetapi langkahkan satu kaki juga di Kalimantan. Ikut membangun Kalimantan. Paling tidak warnanya tetap ada Kalimantannya. Yang akhirnya intinya pada waktu itu saya ingin memberi pelajaran kepada anak turunan Jawa, Kalimantan maupun Kalimantan itu untuk mencintai lagi Pulau Kalimantan. Iya. Paradoknya gurunya orang Solo. Intinya itu. Jadi saya datang ke Kalimantan itu suatu seperti pulang ke rumah. Iya. Gitu ya. Setelah Kirana untuk memperkenalkan dirinya. Ya, nama saya Kirana Moya Budiarti, usia 16 tahun, dan saya saat ini naik kelas ke kelas 2. Saya datang ke Kalimantan untuk mengerjakan proyek saya bernama Rotan for Life, yang bertujuan untuk mengkonservasi lokal. Mas Dio Bogok dulu ya. Oke, iya. Mas atau Pak atau Mas aja dah, masih muda kok. Ini Mas Dio. Bagaimana Mas untuk Meratus ini kalau secara umum pendapat Mas Dio tentang Meratus ini bagaimana pandangannya?
Ya, saya mengenal Meratus memang awalnya dari hulu sungai terutama ya. Kalau saya melihat Meratus dengan kondisi alam seperti itu ya, setahu saya kan baru masuk hulu sungai. Iya. Dan kabupaten lain sebetulnya sudah tahu, tetapi saya betul-betul merasakan khususnya di hulu sungai itu aneka ragam hayati dan segala potensinya itu bukan main melimpah. Kalau saya pribadi eh, sama seperti semangat kawan-kawan yang ingin menyelamatkan Meratus untuk sebagai salah satu warisan ya. Memang saya datang ke sini itu bukan pertama kali. Saya sudah datang pertama kali tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi itu kesan pertama pada waktu itu saya bikin perjalanan ziarah kebudayaan dan Napak Tilas Cilikriwut. Jadi selama 2 pekan saya di Kalteng dan Kalsel, salah satunya di Meratus. Jadi sebetulnya pada tahun 2012 itu karena latar belakang saya pada waktu itu ada relawan di Jawa ya. Jadi saya sudah mungkin lebih dari 5 tahun menggeluti sebagai relawan. Ketika saya datang ke Meratus itu naluri saya timbul, wah, Meratus ini bisa diperdayakan dengan cara demikian, demikian, demikian. Jadi nggak sama seperti yang latar belakangnya sama lah. Jadi sejak saat itu sebetulnya tahun 2013 atau tahun itu karena saya seorang Kalimantanis ya, jadi saya berpikir tentang Kalimantan itu ya santai-santai aja, tetapi timbul ide-ide yang menurut saya bagus ya. Jadi pada waktu itu saya sudah mencanangkan dua. Kalau saja saya bisa berkegiatan serupa yang ada di Jawa, khususnya di Wonogiri itu, kan ini lain pulau. Jadi pada waktu itu saya sudah mencanangkan namanya Kalimantan 2K. Kalimantan 2K itu adalah Kalimantan kreatif dan kompetitif. Menurut saya kegiatan ini kalau suatu saat nanti ya, saya harus datang ke Meratus lagi untuk Kalimantan 2K, Kalimantan kreatif dan kompetitif. Maksudnya gini, orang Meratus punya batu, jangan jual batu. Orang Meratus punya rotan, jangan jual rotan. Tetapi ada nilai tambah, ada proses produksi di situ, sehingga ada eh, barang menjadi bentuk sudah jadi menjadi potensi UMKM dan sebagainya. Yang saya lakukan untuk Kalimantan 2K ini ya paling-paling lebih kepada membantu eh, kultur baru ya. Jadi yang saya lakukan itu kalau program itu berhasil, maka saya hanya melakukan lebih banyak berkunjung dan wawancara, membangkitkan semangat. Karena setahu saya ya untuk kreatif dan kompetitif itu artinya masyarakat Meratus ya pada umumnya itu kurang kreatif terhadap benda-benda modal yang dia miliki di sekelilingnya dan kurang kompetitif karena memang kalau ketemu dengan prosesi permintaan serupa mereka tidak bisa berkompetisi dengan kawan yang lain. Terus yang berikutnya itu namanya program Meratus Hules, Meratus Hulu Lestari. Dalam bayangan saya suatu saat kalau saya bisa datang ke sini lagi, aku ingin menyelamatkan sungai yang ada di Meratus itu. Caranya bagaimana? Misalkan ada dana misalkan ya. Saya sedang berusaha memikirkan bagaimana mendapatkan dana crowdfunding misalkan ya. Jadi nanti caranya Meratus Hules itu bagaimana caranya? Itu dalam bayangan saya bisa saja bikin cetakan seperti bus beton untuk gorong-gorong itu, tetapi desain khusus untuk sumur resapan. Itu nanti dalam bayangan saya nanti saya berikan aja cetakan itu. Kemudian kita bisa insentifkan, bisa kawan-kawan itu kita ayo kita urunin 1 sak semen, 2 sak semen kan nggak mahal. Kemudian kita ajak warga desa untuk bikin bus beton dengan desain khusus yang ada lubang-lubangnya itu. Kemudian itu nanti dibikin seperti sumur. Dimasukkanlah ke dalam sumur resapan itu di dalam tanah. Fungsinya apa? Untuk mengalirkan limbah-limbah rumah tangga yang biasanya masuk ke sungai, dialirkan ke situ. Harapannya apa? Hulu lestari. Airnya kristal, jernih gitu loh. Bening. Ini urgen sekali kita lakukan. Kenapa? Mumpung masyarakat yang ditinggal di sungai itu belum banyak. Kalau sudah banyak, lebih susah penanganannya. Jadi saat ini saya sedang
kalau membicarakan program itu seperti sedang mendengarkan suatu diskusi tapi belum ada pada Iya, konklusi. iya. Ini masih dalam proses. Tunggu saja. Mungkin kawan-kawan yang ada di Hulu Sungai pernah saya bikin gerakan lukisan itu ya. Iya. Jadi terlalu panjang kalau diceritakan ya. Intinya biar fair ya. Iya. Kalau nanggap saya 1 hari nggak cukup. Iya. Nah, tentang Kalimantan ini, Iya. biar adik Kiran aja, biar Iya. gantian. Kalau kita bicara Meratus mungkin gak cukup waktu, Pak, karena masih banyak yang bisa kita lakukan dan berdayakan di Meratus ini kan. Untuk Kirana sendiri, bagaimana anak muda kan juga memandang Meratus ini, bagaimana menurut Kirana setelah ini baru pertama kali ke Kalimantan kan? Iya, pertama. Bagaimana setelah beberapa malam di Meratus? Buat aku sih Meratus itu tempat yang sangat indah. Kayak kalau dibandingkan kan aku tinggal di Jakarta, itu Iya. tempatnya sangat polusi, Iya. terus Iya. panas banget. Cuman waktu aku di Meratus itu sejuk anginnya, terus di mana-mana itu tanaman-tanaman itu uh, pengalaman yang sangat bagus, Iya. sangat Sekarang bagus. baru untuk aku. Iya. Ya, aku senang banget bisa. Jadi Meratus ini kan luas ya, Pak ya. Iya. Meratus ini luas. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kan pemerintah daerah Hulu Sungai Tengah khususnya masih mampu mempertahankan dari berbagai macam illegal logging dan segala macam masalah yang ada di Meratus. Alhamdulillah untuk pemerintah daerah Hulu Sungai Tengah ini sendiri masih bisa untuk merawat Meratus ini. Iya, alhamdulillah. Dan kita berharap untuk Meratus di bagian yang lain juga sama lah istilahnya kan. Iya. Karena Meratus ini adalah benteng terakhir kita, Pak, Iya. untuk di Hulu Sungai Tengah khususnya. Terus untuk kegiatan di Meratus ini, Pak, katanya ada nanam rotan ya kemarin ini. Iya, Pak? iya. Nah, kenapa jadi rotan, Pak? Adik aja yang punya Oh ya, kerjaan. kenapa jadi Kenapa ada rotan di sana? Ya, silakan. Jadi ceritanya tuh lumayan panjang. Iya. Aku ceritain dari awal. Hmm, Jadi di sekolah aku ada yang namanya personal project. iya. By the way, aku sekolah di Global Jaya, sekolah Global Jaya. Oke. Sekolah internasional maksudnya. Setelah Iya. itu, Iya. Iya. Terus kita ada yang namanya personal project. Oke. Nah, personal project ini adalah project di mana murid-murid harus membuat project berdasarkan kayak passion mereka gitu. Kayak misalnya aku punya teman, dia passionnya fashion, dia suka desain baju. Iya. Jadi untuk projectnya dia harus membuat sebuah baju. Nah, kebetulan aku suka fotografi. Fotografi. Iya. Iya. Jadi untuk project aku membuat kayak exhibition pameran Heeh. gitu. Nah, kebetulan aku itu foto-fotonya di pabrik Proton Onjiwo. Oh, Di Solo. di Solo. Di Solo, Iya, ya. iya, iya. Ya, di Solo. Aku memotret pekerjanya yang sedang mengayun furniture. Iya. heeh. Nah, jadi untuk pameran aku ini, aku nggak hanya memperlihatkan hasil foto-foto aku, tapi aku juga memperlihatkan furniture dari perusahaan Onjiwo. Oh iya, karya-karyanya. Ya. Terus tadinya kita nggak ada rencana untuk menjual, Iya. cuman karena Iya. orang-orang Surprise. karena orang-orang suka, Iya. jadi ya dijual. Dan hasilnya kita kumpulkan untuk membeli bibit Kota. Meratus ini. Om Jo ini yang memperkenalkan aku kepada Meratus. Oh iya. Iya. Oh, iya. Iya. Ya, maaf saya sambung ya. Iya. Jadi kenapa saya memperkenalkan adik Kirana ini kepada Meratus, karena saya seorang Kalimantanis, jadi di mana saya berusaha dalam pemikiran saya berusaha untuk memengaruhi orang-orang untuk melihat Kalimantan itu dengan penuh cinta. Iya. Jadi saya bisa meyakinkan adik Kirana ini dalam berkegiatan positif sebagai salah satu syarat untuk naik kelasnya ya, Iya. ke Kalimantan itu adalah keberhasilan saya sebagai seorang Kalimantanis, di mana saya secara
logika bisa diterima oleh adik Kirana sehingga bisa berkegiatan di mana, terus manfaatnya apa? Saya jabarkan secara logika, adik Kirana ini menerima dengan logis, akhirnya diputuskanlah Kirana pergi Kalimantan dengan biaya sendiri. Luar biasa. Ya. Untuk menanam rotan, Kirana, kenapa kamu beli rotan gitu? Iya, Iya, tapi ya. kenapa memilih rotan? Rotan karena rotan itu dibandingkan pohon-pohon lain Ah, lebih berkelanjutan. Mereka hanya membutuhkan sekitar 7 tahun untuk tumbuh kan. Lalu kalau kita menebang rotan misalnya untuk membuat sesuatu itu tidak akan mempunyai dampak negatif. jadi memilih rotan. Iya. Oh, Bang Ijus, rotan? Ya, Mungkin- kalau itu sih juga dengarkan. Iya, asik ya ceritanya ya. Cerita ini asik. Iya. Mungkin di luar pada tema sedikit, Iya. sampean hubungannya apa dua ini? Nggak ada hubungan. Enggak ada hubungan. Kalau mau Sekarang mungkin jadi om, ya, ya. om Nggak. angkat. Iya. Oh iya. Jadi iya, kita iya. tidak ada hubungan sama sekali. Jadi Ya. pada waktu itu adik Kirana ini sedang sebetulnya banyak ya, adik Kirana ke Solo berkali-kali, dia ingin bikin fotografinya itu di Solo, sudah bikin di tempat ini Hmm. kayaknya kurang menarik. Ketika seseorang memperkenalkan adik Kirana kepada, coba kontak Mas Yuwo, itu rotan di foto bagus, datanglah kepada saya. Iya. Kenalanlah kita di situ. Tidak nyangka bahwa saya memiliki apa, modal-modal. Kebetulan saya juga menyukai fotografi, jadi Iya, saya bukan hanya masalah objeknya yang saya sediakan, tapi saya juga beri masukan cara bikin fotografi. Maka ketika pameran fotografi sukses, saya ikut senang, ikut mendorong. Jadi pada waktu pameran itu, sekali maaf yang sampaikan adik Kirana tadi ya, sebetulnya hanya ingin membawa sampel produk-produk mebel rotan dari saya. Iya. Ternyata di sana tuh diborong habis, bahkan kurang. Oh, Oh, iya, biasa. iya. Oh semua. Malah pengen mana lagi ada sampel. Kebetulan kan saya nggak bisa produksi dengan cepat, kita Iya. harus pesan kan. Heeh. Akhirnya maaf, kita nggak bisa, ini punya produk orang, nggak bisa dikirim ke Jakarta. Terus akhirnya ya itulah, kepala sekolah pun extend ya Kirana ya. Iya. Pamerannya itu minta, karena bagian Kirana ini menarik. Biasanya satu siswa itu hanya dibolehkan kasih space waktu 5 hari. Iya. Adik Kirana itu oleh kepala sekolah, kamu extend karena program kamu menarik tentang rotan ini. Iya. Itu. Dan itu melanjutkan tentang cerita Mas Dio tadi. Hasilnya bagaimana untuk lomba tadi? Menang? Iya. Iya. Jadi Januari Iya. aku diajukan oleh salah satu guru aku untuk ikut lomba yang diselenggarakan oleh IB, Ini. International Baccalaureate, kurikulum sekolah aku. Hmm. Nah, nama lomba ini itu Bobo Youth Action Fund. Jadi Bobo Youth Action Fund ini itu tujuan mereka adalah untuk mencari anak-anak yang ingin mengubah dunia, Iya. yang ingin membuat proyek yang bisa berdampak baik kepada Iya. komunitas sekitar. Dan alhamdulillah aku salah satu pemenang. Luar biasa. Iya. Ya. Di Swiss ya. Swiss. IB apa? IB itu originalnya di Swiss. Iya. Tapi mereka kantornya kayak di seluruh dunia. Soalnya kan kurikulumnya dipakai oleh berbagai Luar sekolah di biasa. seluruh dunia. iya. Wah, kita patut berbangga loh. Iya, sebenarnya. iya. Prestasi adik kita Kirana ini kan. Betul. Kita senang. Penghargaannya sudah tingkat internasional. Iya, betul ya. Menarik sekali. Adik Kirana sendiri sebelumnya pernah mendengar tentang Kalimantan di sekolah sana? Iya pernah. Kita kan juga belajar banyak tentang melestarikan lingkungan. Iya. Ya, jadi aku juga banyak dengar tentang Jadi gini, banyak perspektif Mas Yo Iya, saya. Di luar Pulau Kalimantan, kadang orang-orang memandang Kalimantan itu adalah daerah yang tertinggal secara teknologi dan sebagainya. Dari media sosial saya banyak melihat kadang-kadang jadi bahan candaan teman-teman juga kan. Iya. Tapi justru kami di sini malah senang Pak dengan istilahnya kami masih bisa menjaga tentang keasrian lingkungan ini tanpa tersentuh oleh budaya dari luar kan. Kemarin juga sempat Pak ada suatu kelompok datang ke sini
kalau nggak salah dari Inggris kemarin, di Inggris Pak. Nah, dia men-syuting tentang jenis monyet bekantan itu. Iya. Jenis monyet bekantan. Dia shoot itu selama 3 hari. Saya kaget juga Pak, ternyata Kalimantan ini dilihat bahkan oleh dunia luar kan, diliput untuk dunia luar. Jadi untuk Bang Jo sendiri, kayak apa Bang untuk pendidikan di Maratus menurut Bian? Eh, Mungkin kalau dibanding sama adik Kirana nggak nyampai lah, pastilah untuk pendidikan di kami di Kalimantan Selatan khususnya Hulu Sungai Tengah, karena nggak ada yang global tadi yang Iya, internasional. Cuma alhamdulillah anak-anak kalau untuk berkegiatan kami namanya ada istilah P5. Kalaunya mungkin mirip-mirip dengan itu, cuma itu per kelas, iya. bukan per orang. Jadi per kelas bikin kegiatan yang konsepnya itu kebudayaan juga atau bahan-bahan yang di daerah juga yang dipakai. Nah, itu mungkin nanti adik Kirana bisa memberikan trik-trik. Iya, Nah, iya. gimana nih? Nah, kebetulan saya juga seorang guru yang ngajarnya juga di Iya. desa terpencil, tepatnya di Meratus, Desa Hinas Kanan, Iya, dekat Kanan, dengan iya. tempatnya Kita Kirana nginep. kemarin di Hinas Kiri. Iya, Hinas Kiri, Ternyata sampingnya dekat Hinas ada. Kanan. Iya. Nah, nanti saya sampaikan kepada anak-anak didik saya mungkin trik-trik dari Pak Iya, Kirana ini mungkin. Bagaimana nih memanfaatkan alam ini sehingga mungkin bisa lebih diketahui orang banyak dan bisa bermanfaat untuk kelestarian lingkungan. Nah, itu mungkin. Ya, saya Iya. kira gitu Pak Guru ya. Ah, Adik Kirana ini kan masih kecil. iya. 16 tahun KTP aja belum punya. Oleh karena pergi ke sendiri kalau naik pesawat KTP-nya mana? Makanya ditemani sama ibunya. Nah, Jadi artinya apa? Ke depan itu masih panjang. Iya. Ini kan baru kelas 1 naik kelas 2. Tugas dari kelas. Besok misalkan kalau kelas 3 atau sudah kuliah besok dia ingin Kirana pengen kuliahnya di luar negeri kan? Ya, rencana memang di luar negeri. Jadi bisa saja ke depan kalau sudah kuliah di luar negeri, ya katakanlah mungkin ada KKN-nya ya, Iya, atau betul. bikin penelitian atau bikin apa, program bisa saja program, bisa saja hubungannya aja Pak Guru. Iya. Ya, Siap. Artinya kan Ah, ini masih kecil, Iya. dunia di Kirana itu masih panjang. masih panjang benar Pak. Seperti Kirana kemarin saya mendengar, Kirana sangat tertarik kepada Meratus khususnya ya. Ah. Artinya saya membaca Kirana ke depan kalau bikin penelitian, perlu bikin program kayaknya ini Meratus. Tanya aja Pak Guru. Betul nggak dia Iya. ke depan tuh kayaknya inginnya ke Meratus gitu. Alhamdulillah kan Alhamdulillah. masih ada orang-orang seperti Kirana yang berada Iya. di luar Pulau Kalimantan itu yang peduli dengan Kalimantan khususnya Meratus ya Bang lah. Iya. Nah, itu tadi kembali lagi pertanyaan ulun, apa nih harapan bagi anak-anak ulun atau anak adik-adik kita yang di sini Iya. dari Kirana nih untuk Meratus Iya, khususnya. Meratus. Nah, maksudnya tuh pesan-pesan kepada adik-adik. Nah, mungkin nanti lewat ini bisa ulun tampilkan di sekolah. Ini nah ada contoh. Ulun kita tampilkan videonya, nah, kegiatan-kegiatan sampean Iya. izin simpan foto dan videonya kan. Iya. Nah, alangkah baiknya nanti kita tampilkan khusus untuk adik-adik saya di Oh iya. pegunungan. Inspirasi Iya, masih Pak. Inspirasi lah. Inspirasi. Iya, itu Oh, betul. Apa adakah pesannya buat adik-adik yang ada di Meratus lah khususnya? Iya, pesan aku sih kita semua sangat bersyukur ya, Oke. sumber daya alam kita apalagi di Kalimantan itu sangat berlimpah Iya. dan alam sudah memberikan sangat banyak untuk kita, maka dari itu kita juga harus melindunginya Iya. Iya. gitu, apalagi untuk Generasi iya, mudanya. generasi muda dan juga masa depan. Kita sekarang sudah ada climate change Iya. Nah, ya, segala macam gitu. Jadi sangat penting untuk melindungi dan melestarikan lingkungan kita. Sangat penting untuk belajar lebih banyak, Iya. mencari betul. Benar. tentang lingkungan dan juga apa yang kita bisa lakukan untuk melindungi dan mempertahankan. Iya. Benar sekali. Meratus ini Pak,
saya sendiri sebagai masyarakat ya, untuk Iya. orang asli pribumi di Hulu Sungai Tengah sini, saya sendiri merasa sangat-sangat mencintai dengan Meratus ini. Iya, harus. Tuh. Jadi saya harap juga kawan-kawan di luar sana, sobat bermuda semuanya juga Iya. kita sama-sama lah untuk melestarikan alam kita, Iya, ya, betul. menjaga dan juga melindunginya. Nah ini untuk Mas Jiwo Gogok sendiri nih. Saya kemarin tuh sempat lihat di YouTube Pak, Iya. lihat di YouTube tentang Mas Jiwo pernah diundang oleh Kick Andy ya, benar? Iya, betul. Nah itu gimana ceritanya Pak? Kalau saya diundang Kick Andy itu, mungkin Pian pas lihat Kick Andy ya, Iya. Nah, Mas Jiwo Pokok di bawahnya ada tulisan TPOO kan. udah. Tapi TPOO itu artinya the power of one. Itu Pak. Tapi pada saat tapping itu justru tidak keluar. Jadi saya sebetulnya menginginkan materi yang di luar durian, di luar itu Iya, ya. iya, Tapi sebetulnya saya the power of one ini adalah saya ini kan relawan iya. di Wonogiri sejak tahun 2007. Jadi dalam pemikiran saya ya pada waktu itu bangun desa itu opo angel sih bahasa Solonya. Kayaknya aku bisa deh. Iya. Bahkan sendiri kayaknya aku bisa deh. Oleh karena itu sejak saat itu saya ingin membangun desa yang jaraknya 100 km dari tempat saya tinggal. Jauh. Di Pokok Solo itu 100 km. Saya ingin berkegiatan di sini, ingin membangun desa ini tapi sendirian. Ush. Saya tidak mau dibantu oleh siapapun termasuk oleh pemerintah. Iya. Saya hanya ingin istilahnya kalau zaman jadul ya ada tukul arwana, istilahnya nguji nyali lah. Iya ujinya. Jadi mungkin uji nyali sendiri itu dapatnya apa aja sih gitu loh. Juga pengen tahu Mas Jiwo ada di dunia itu manfaatnya apa. Iya. Kalau tidak ada manfaatnya apa, pengen tahu itu aja. Jadi saya bikin kegiatan itu, saya otaki sendiri, Iya. saya kerjakan sendiri, saya bayari sendiri. Iya. Tetapi hasilnya tidak aku minta, aku serahkan semua kepada masyarakat. Jadi the power of one itu seperti itu. Semangatnya adalah itu sebetulnya ciri orang-orang merdeka seperti itu. Pramudia dalam bukunya, salah satunya bukunya adalah menyebutkan orang yang merdeka adalah orang yang bisa menyediakan apa-apa untuk dirinya sendiri. Iya. Makan bikin sendiri, hiburan bikin sendiri, itu orang merdeka. Begitu juga saya, dalam saya bercita-cita itu, menurut saya, orang yang merdeka itu adalah orang yang merdeka memilih suatu gagasan harus berani meraih di atas kaki dan tangan sendiri. Kalau seseorang punya cita-cita bikin gerakan ini tetapi masih tergantung pihak lain, Iya. menurut saya itu belum merdeka. Merdeka. Merdeka itu adalah berani di atas kaki dan tangan sendiri. Dalam perjalanan nanti misalkan ada orang simpati, aku ingin kamu agar lebih cepat, aku bantu kamu lah. Iya. Nah, Alhamdulillah, yang penting kerjakan sendiri dulu. Itu yang sebut kemerdekaan. Iya. Jadi menurut saya kemerdekaan ini harus diperjuangkan. Bahkan setelah Indonesia merdeka, kenapa? Kenyataannya mayoritas yang kita temui kalau bikin gerakan itu rata-rata tergantung pihak lain. Iya. Berarti kita nggak merdeka lagi. Padahal Indonesia merdeka kayak bapak-bapak pejuang dulu, iya. dia kan menjadi relawan. Tidak tergantung pihak lain. Di rumah adanya bambu ya bambu. Iya. Tidak tergantung orang mau bikinan aku bikinan kamu senjata baru kamu perang enggak kan? Iya. Ya, orang merdeka adalah orang yang harus berani, orang berani cita-cita harus berani meraih walaupun di atas kaki dan tangan sendiri. Iya, mantap. The power of the one. The power of one maksudnya itu. Nah, sebetulnya di Kick Andy itu sebetulnya saya ingin mengajari Indonesia ya untuk mengungkap lagi semangat para pejuang yang ingin merdeka itu. Ya merdekanya dulu kan beda. Dulu merdekanya dari Belanda, sekarang merdekanya dari kemiskinan, Iya, betul. dari kekurangan kita. Harus di atas kaki dan tangan Kita sendiri. Benar. Iya. Luar biasa. itu menurut saya. Semangat yang luar biasa. Iya. Saya sampai kagum loh. Iya. Bang. Mas Jiwo. Iya, terima kasih. Jadi saya kemarin nonton itu podcastnya kan di Kick Andy ya. Kick Andy. Iya. Saya nonton sampai habis Mas. Iya, terima kasih. Keren. Iya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya nih, kira-kira untuk 400 untuk Mas Jiwo sendiri. Siapa nih? Siapa dulu nih? Mas Jiwo sendiri nih. Oke. Aduh, Sebetulnya kalau saya untuk berkegiatan bukan hanya Meratus kalau Iya. menurut saya ya, Nah, saya seluruh seluruh. Kalimantan ya.
Jadi saya tidak ada henti, Iya. tidak ada pensiun Tiada pensiun. sampai mati. Maju terus. Maksudnya gini ya, saya melakukan itu tanpa beban, Iya. tanpa anggap sebagai sesuatu pekerjaan yang berat. Iya. Karena saya mencintai Kalimantan itu passion. Iya, passion. Jadi yang saya lakukan itu tidak menjadi beban. Beban. Iya. Passion itu seperti melakukan hobi ya. Jadi Iya. kita tidur sambil memikir Kalimantan pun itu justru bikin tidur kita Iya, nyenyak, betul. tidak menjadi beban kan. Jadi sebetulnya ya apa yang saya lakukan untuk Kalimantan ini sebetulnya ya terutama sejak tahun 2004 ketika saya pertama kali ke sini. Kebetulan istri saya orang sini ya. Iya. Orang sini juga, orang Banjar. Jadi ketika saya datang ke sini, waktu itu saya belum jadi relawan ya. Saya melihat potensi ya. Jadi saya kan di Solo kan bisnis ya. Jadi Iya. melihat Kalimantan tuh potensi aja Nah, dilihat iya. pada waktu itu ya. Jadi sejak tahun 2004 itu saya ingin membantu Kalimantan dari sisi mana ya? Hmm. Kebetulan saya di Solo itu kan bikin mebel. Kita ya katakanlah 100% kita untuk komoditi ekspor. Oh iya. Jadi orang datang itu dari mana-mana dunia datang kepada saya, Iya. dari Rusia, dari India, dari Amerika, Eropa datang kepada saya. Nah, misi saya orang datang ke tempat saya kan beli kursi, Iya. beli sofa kan, tetapi saya selipkan. Datanglah ke Kalimantan, Iya. ke Tanjung Puting, Iya, iya. Lok Sado, Ah. Lok Baintan. Hmm. Jadi selalu saya selipkan. Iya. Masalah dia beli kursi dan datang itu alhamdulillah. Iya. Beli kursi doang ya nggak apa-apa. Memang datangnya sengaja untuk beli kursi. Betul, betul. Tetapi ada dari Iya. mereka itu banyak yang datang ke sini karena bujuk rayu saya. Iya, benar sekali. Jadi menurut saya ya sejak tahun 2004 itu sebetulnya saya ini duta pariwisatanya. Duta pariwisata. Duta pariwisatanya bukan hanya Kalsel Ya. tapi seluruh Kalimantan, tapi duta pariwisata yang tidak dikenal, Iya. tidak terdaftar, tidak dibayar, tapi berhasil. Dan itu saya lakukan sampai kapanpun. Kan mudah, Iya. tinggal ngomong aja, hei kawan, kamu datang ke sana, ada kelotok yang Iya. wisata, kan Ah. mudah. Begitu juga ke depan ya, suatu saat panggil saya khusus ya. Hmm. Soal masalah Maratus Hules, Iya. soal apa Kalimantan 2K, kemudian aksi saya tahun 2015 ketika saya pertama kali saya juga nggak tahu ya ternyata ketika saya bikin duplikat lukisan di Albanjari itu Ah, kan iya. itu ternyata mendapat perhatian dari media. Saya nggak nyangka seperti itu. Ternyata juga kemarin juga ada pameran lukisan saya diundang lagi. Intinya untuk ke depan saya ada gerakan-gerakan tapi masih rahasia. Iya. Yang intinya saya ingin tetap melanjutkan Maratus Hules sama Kalimantan 2K itu bagaimana caranya. Iya. Untuk Kirana sendiri, Kirana. Ya, saya juga pastinya akan melanjutkan Iya. uh, uh, gerakan saya untuk Kalimantan. Cuman kayaknya sepertinya saya ingin lebih fokus kepada lingkungan. Lingkungan, Karena kebetulan saya juga kuliahnya ingin ke konservasi. konservasi. Nah, jadi kalau misalnya ada kita disuruh melakukan proyek atau apapun, aku pastinya mau fokus ke Kalimantan dan Meratus Iya, iya. juga. Saya punya rahasianya sedikit. Hmm. Biar tahu kada. Ya. I-nya itu datuknya itu adalah Menteri Kehutanan pertama kali, Bapak Sujarwo. Ini ada cicitnya dari Ya. namanya Sujarwo menjadi nama ruangan di Kementerian apa nama? Kementerian Kehutanan. Kan ada ruangan Sujarwo. Iya, Nah, itu datuknya dia. Itu zaman era Pak Soeharto itu, Pak. Iya, Sujarwo dia. Aduh, mantap. Datuknya. Iya, iya. Makanya Bang Ijus ya. Saya senang sekali. Ini orang hutan juga. Iya, rupanya. betul. Datuknya Nah, juga datuknya orang kan hutan. memang Kembali ke hutan. iya, Hutan saja. pulang ke rumah mungkin Pulang gitu ke ya. rumah. Iya. 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 Jadi untuk Meratus ini sendiri, Pak, saya rasa sampai saat ini pemerintah daerah di tempat kita, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terus juga untuk berupaya lah menjaga dan melestarikannya juga kan, dengan beberapa kegiatan dan beberapa usaha untuk
mempermudah akses menuju ke desa-desa yang terpencil di daerah Meratus Iya, sana. Iya. Untuk Bang Jos, Bang, ah, kalau menurut sampean nih, Ya, ah, kondisi Meratus di tempat pian itu di desa apa, Bang? Hinas Kanan. Hinas Kanan ya? Iya. Hinas Kanan. Itu untuk jalannya ya, Bang? Kalau untuk Hinas Kanan sendiri itu ada 2 jalan yang bisa menembus ke situ, Bang. Mungkin nanti selanjutnya kunjungannya mungkin ke sana. Nah, Mas. Iya, itu memang sudah direncanakan. Iya, itu. Eh, yang lewat jalur Alai atau jalur Birayang dan satunya lewat jalur Hantakan. Dua-duanya sudah batu paping. wah luar biasa. Nah, jadi enak aja, cuma Ah. namanya gunung, Iya. ya pasti ada dakayan atau Pasti. pendakian pasti ada. Belum. Nah, cuma nggak usah pakai motor trail atau motor Iya. yang sport yang khusus gitu, nggak. Kita pakai Matic juga sudah bisa. Alhamdulillah. Enak aja jalannya. Alhamdulillah, Bang. Kalau salah akses ini kan penting, Pak ya, Iya. untuk menunjang berbagai macam aktivitas di dalam sana juga Iya. untuk saudara-saudara kita di Meratus. Oke, Kirana sendiri kapan nih? Setelah ini kan balik ke Jawa. Nah, rencananya balik lagi ke sini nggak? Ya pasti rencananya mau balik lagi sih Ah. ke sini, apalagi untuk mengembangkan yang tadi rotan Iya. itu. Aku juga pastinya mau balik lagi untuk siapa tahu aku bisa lebih mengedukasi masyarakat. Iya, itu harapan kami di Sobat Bermuda juga. Mudah-mudahan Kirana ketika balik ke sini lagi nanti juga bisa mengajak teman-teman lah istilahnya kan dari sana juga untuk lebih ke Meratus ini lebih memberikan perhatiannya. Dan kalau bisa sekalian nanti kalau kembali ke Meratus kita naik-naik gunung Naik kan, gunung. masuk ke hutan Ah, yang iya. tropisnya. Iya. Jadi nggak Latihan fisik iya dulu, itu. Iya. Kan calon orang lingkungan kan, Iya. kita langsung ke sumber air pertama yang ada di Meratus ini, di mana tempatnya. Nah, Nah, kita kunjungi kan ya, Bang lah. Iya, Nah, betul. itu mungkin nanti Suatu saat bisa. nah, insya Allah kalau masih diberi kalau Mas Yu kekuatan. masih kuat naik gunung, Ah. masih kuat Pak. Kemungkinan kalau naik gunung saya wakilkan. Iya. Saya saya kelahiran 66, ya hampir 60 tahun di usia saya. Jadi saya berhemat saja dalam usia saya ke depan itu. Kalau ke Meratus saya lebih inginnya lebih dekat kepada Masyarakat. masyarakat saja. Apa yang mungkin menjadi pemikiran itu mungkin saya bisa share. Saya tidak mau untuk ego saya untuk naik gunung. Itu menyenangkan, tapi saya sudah pernah. Iya. Yang lainnya. Iya. Nanti Kirana yang mungkin yang Kirana. mewakili kan. Untuk naik gunung, Naik Meratus. naik Meratus. Iya. Puncak tertingginya di mana tuh? Kita HSD kan yang terus dari tadi desa Hinas Kiri tadi terus jalan kaki sekitar 2 hari nyampe di puncak tertinggi. Sekitar 2 hari. Nah, Sekitar 2 hari. sekitar 2 hari, Bang. Ya kalau masih dulu lah aku labrak ya kita ke sana. Iya. Sekarang enggak. Mudah-mudahan nanti bisa nanjak bareng kan. Nah, Jadi untuk informasi juga pada sobat bermuda di luar sana bahwa di Meratus itu ada spot-spot pariwisata yang menarik untuk bisa kita kunjungi. Nah, jadi setiap sobat bermuda berkunjung ke sana bisa di-share di media sosial dan di platform yang lain untuk sebagai informasi lah kepada orang-orang di luar sana bahwa Meratus itu megah dan indah. Oke, Mas Jiwo, Iya. terima kasih atas kehadirannya ini. Iya. Nah, terima kasih, berarti mau sudah nih. Iya. Pas boleh nggak 1 menit? Oh, Mas. 1 jam juga. Nanti kalau Kirana kurang pas boleh mintakan untuk Kirana juga ya. Iya. Ya, jadi gini, maaf ya, oke. biarpun kita terbatas waktunya. Jadi gini, kenapa rotan dan saya arahkan Kirana untuk mengambil rotan. Jadi gini, rotan itu adalah seharusnya menjadi next future timber atau next future raw material. Iya. Karena
rotan sama kayu itu beda. Iya. Kayu ditanam, dia bisa tumbuh sendiri. Iya. Rotan ditanam, dia harus tumbuh, ada pohon, Ada pohon inang. Iya. Iya. Hutan kayu kalau ditebas, pemandangannya akan beda. Beda. Rotan kalau dipanen, ditebas, yang nampak sama. Karena hanya diambil rotannya Iya. saja. Saya sebagai pelaku industri mebel rotan di Solo, banyak yang menanyakan, kalau aku beli rotan, nanti orang hutannya bagaimana? Ah, Hewan-hewan liar bagaimana? iya, iya. Mereka tidak berpikir bahwa rotan itu adalah jenis rotan yang sustainable, berkelanjutan. Berkelanjutan. Berbeda dengan kayu. Kayu sekali tebang, dia roboh habis. Habis. Rotan ditebang tidak masalah karena inangnya masih Masih. dan umbi dari rotan bisa tumbuh Iya. rotan baru. Jadi justru Kalimantan khususnya HST ini harus menjadi pelopor di bidang rotan. Kenapa? Orang luar di sana tidak tahu bahwa rotan itu bisa menjadi alternatif sumber material untuk furnitur di masa depan yang tidak akan habis. Iya, iya. Betul. Orang selalu bertanya, kenapa aku kalau aku beli rotan, bagaimana dengan orang hutan? Dia kan was-was. Iya. Iya. Mereka pikir bahwa kita menebang rotan itu pasti merusak hutan. Justru kebalikannya. Karena dengan ada rotan itu kita hanya mengambil rotannya, pohon inangnya masih. Masih. Dengan logikanya kalau kita semakin banyak rotan tertanam, berarti semakin banyak pula pohon inangnya. Iya, Iya. betul. Itulah yang mereka harus diberitahu tentang hal ini karena banyak di luar konsumen. Bahkan di konsumen rotan di dalam negeri pun tidak tahu tentang hal ini. Jadi menurut saya khususnya HST ya, Iya. jadilah pelopor yang mengkampanyekan bahwa rotan ini adalah betul-betul next future raw material furnitur di masa depan. Tidak akan habis. Lestari yang dilakukan adalah mengkampanyekan ke dunia luar. Beli rotan itu adalah kamu ikut membantu menyelamatkan lingkungan. Iya. Membeli produk kayu, kamu memotong kayu. Iya. Ini harus disampaikan bahwa membeli rotan, orang hutan selamat. Membeli rotan, burung-burung selamat. Iya. Mau landak, mau terenggiling, semua selamat. Berbeda dengan membeli produk dari kayu. Luar biasa. Jadi berpikir sebaliknya Pas ya. Artinya dengan membeli produk rotan kita malah menyelamatkan lingkungan. Menyelamatkan, iya. Menyelamatkan satwa-satwa di sana. Iya, Iya. karena rotannya, hutannya tidak berubah. Iya, benar sekali. Rotan. Bahasa kita Banjarnya itu paikat. 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 Nah. Paikat. Paikat. Mungkin kirana mau bonus, mumpung di sini, Iya. kita habiskan. Iya. Bisa Ambil, ya, bonus ambil aja bonus. ada Sudah satu mintakan tadi. apa? Ya sih, saya juga berharap project saya ini bisa menginspirasi Iya. banyak orang, apalagi generasi selanjutnya untuk lebih peduli dan juga Iya, lebih peduli. ya menambah ilmu tentang lingkungan Iya. kita. Karena sangat sangat penting. Iya. Jadi sobat bermuda semuanya, terima kasih Mas Jiwo, Iya. terima kasih Kirana sudah Iya. berkunjung ke Hulu Sungai Tengah dan beberapa hari sempat bermalam lah istilahnya Iya. di hutan. Nanti balik lagi ya, ajak teman-temannya Iya. untuk lebih mengenal lagi di Marathos. Bang Ijas juga kita sepertinya sudah cukup waktu nih Bang. Iya, betul. Pamit. Mm. Terima kasih. Juga saya sampaikan kepada sobat bermuda semuanya, terima kasih kita ucapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terus mendukung dan mengapresiasi lah kegiatan-kegiatan kita. Juga khususnya untuk Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika yang sudah memfasilitasi semua kegiatan kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih. Mas Jiwo ya, Mas Jiwo ya. Iya. Balik lagi Pak, ya. Ya, silakan. Balik lagi nanti ke sini lagi, balik Iya, lagi, insya Allah. jangan istilahnya kalau bahasa Banjar tuh jangan jarak. Ah. Jangan jarak. Balik lagi Pak. Mudah-mudahan segala sesuatu yang Pak Jiwo Kirana lakukan itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Iya, Ah, iya. Meratus Berdoa kita. lancar. Iya. Demikian sobat bermuda dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermuda.
Bincang seru, bermutu, dan berdaya.